Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak sudah hadir. Ya, kita akan mulai. Hari ini kita akan bahas OSPF di router OS7. Ya, jadi OSPF itu sudah barang apa? Sudah barang umum ya. Ketika Anda configure router, nah salah satu routing protokol yang paling banyak dipakai itu ya OSPF ini ya. Eh, Nanti akan dibawakan oleh saya dan Mas Taufik. Ya. Agenda kita nanti akan review beberapa prerequisite knowledge sebelum kita bahas masuk ke OSPF. Terus nanti kita akan bahas OSPF-nya dan nanti ada apa live practice di tentang router OS versi 7 ya. Oke, intro. Jadi kita dari GLC Gantar Cakrawala, kita di Bandung, kita ngerjain training IT consulting, kita ngerjain Mikrotik, Ubiquiti, Linux ya. Dan kita juga punya develop software untuk Radius Manager. Kita punya regular event seperti training dan apa namanya dan webinar. Lupa. Nama saya Ahmad Mardiansyah, saya di Bandung, saya pengguna Linux, pengguna Mikrotik, pengguna PHP, pengguna Python, pengguna database, PostgreSQL ya. Ya, dan ada teknologi lainnya ya. Terus ya kalau teman-teman punya LinkedIn ya, saya punya LinkedIn di sini ya, silakan connect ya di sini. Terima kasih udah datang ya bagi yang udah connect. Saya kemarin dapat beberapa invite ya. Terima kasih udah invite saya. Kemudian untuk apa experience ya kita di Malaysia di PNG Papua Nugini ya ngerjain apaan? Ngerjain network. Biasanya ngerjain network dan integrasi gitu ya. Di negara lain juga pernah dan ya umumnya tidak jauh-jauh dari situ ya. Either dia networking, Linux, sistem admin, dan kita develop software gitu ya. Software untuk billing biasanya. Atau juga software yang lain, misalkan sistem informasi akademik gitu ya, yang sedang kita kerjain sekarang. Oke, untuk webinar, ya kita lakukan setiap minggu ya. Syukur kita berhasil mengadakan webinar setiap minggu ya tahun lalu, tahun 2021 ya, dan ini webinar pertama di tahun 2022 ya, hari Selasa pertama, yang minggu lalu sudah ya. Minggu ini ya, ada lagi nanti hari Kamis ya. Kalau teman-teman ingin gabung jadi presenter silakan ya. Oke, selanjutnya giliran teman-teman silakan perkenalkan diri Anda di sini. Paling tidak kita tahu Anda dari mana. Ya biasanya kalau hari Selasa itu kan pakai bahasa Indonesia dan biasanya ada orang dari biasanya dari Jawa, dari Sumatera dan dari Kalimantan ya. Makassar juga pernah ada, Lombok juga ya, teman Papua dikit ya, kelihatannya Papua udah ngantuk, udah tidur. Oke ya, prerequisite kita pastikan Anda udah ngerti komputer networking, mikrotik admin ya. Jadi kalau diajak ngomong rada nyambung gitu. Oke, sebelumnya kalau ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom chat ya. Oke. Oh, Richard from Ghana. Oh, Africa. Wow. Sorry guys. Usually on Tuesday, we are speaking in Bahasa Indonesia. So, if you like to be here, that's fine. But if you want to join other topics in Thursday, we'll be talking in English in English. So you can join in on Thursday session. So yeah, on Thursday, sorry, on Tuesday we will be speaking in Bahasa Indonesia. Okay, right. Ya, kita lanjut ya prerequisite knowledge ya. Jadi sebelum kita bahas routing segala macam ya kita bahas basicnya dulu ya. Jadi jangan sampai kita udah bahas kemana-mana. Kita nggak tahu gitu ya ini apaan nih gitu orang ngomong apa gitu kan. Nah kita tahu bahwa yang namanya internet tuh harus perlu pengalamatan ya nggak. Sama kalau Anda kirim barang di Tokopedia, di Shopee, sorry ini nyebut merek gitu ya, di online shop,
Ya perlu ada address ya, agar barangnya sampai ya kan. Kalau enggak ya enggak nyampe dia ya kan. Nah, sama juga di internet juga gitu. Terus alamatnya piye? Alamatnya pakai IP address. IP address ada di mana tuh? Di layer 3. Lah layer 2 kan ada address juga, MAC address iya. Jadi addressnya ada dua. Iya betul ya. Terus bedanya apa? Ya layer 2 itu hanya untuk adjacent communication. Sedangkan layer 3 itu untuk end-to-end communication. Jadi yang layer 3 itu lebih global ya kan. Nah, detailnya bisa lihat sendiri di slide ya. Saya nggak bakalan bahas di sini. Kita bukan apa, cuma review aja. IP itu dari RFC 791 ya. Jadi udah lama banget tahun 81 ya. Ya setelah beberapa bulan setelah saya lahir. Udah lama banget ya. Jadi hampir berapa tahun tuh ya? 30 tahun lebih ya. Oh 40 ya. 40. Sekarang 2022 ya. Itu tadi tahun berapa? 81. Oh iya, udah 40 tahun men. Jadi ini teknologi IP ini udah lama banget gitu ya. Gitu. Dan setiap tahun ada ribuan orang tuh belajar IP addressing. Entah lewat Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Huawei, macam-macam. Nah, address layer 3 itu bentuknya seperti apa? Dia bentuknya seperti ini, bit gitu ya. Ya, angka aja gitu. Ya, angka dari sini ke sini gitu. Cuma nanti di angka itu kita bisa split dia gitu ya. Jadi ada network part, ada host part gitu, dan nanti kita pisahkan itu dengan menggunakan slash gitu ya, gitu atau net mask. Jadi kita misalkan di sini ada slash 26 gitu ya, di 26 bit pertama itu sebagai apa network, sisanya ini sebagai host. Gitu. Berarti kalau misalkan hostnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 2 pangkat 6 sama dengan berapa tuh ya? Uh, 128, ada 32 ya, 32 bit ya. Oke. 32 address, sorry, 2 pangkat 6. Oke, seperti itu ya. Nah, itu address layer 3. Jadi bentuknya angka flat ya, tetapi di angka itu ya, di angka biner itu ada dua bagian ya. Sama seperti nomor telepon ya. Nomor telepon GSM itu pasti 4 digit, ada 3 digit pertama, sorry, 0 kan nggak masuk ya. 0 itu sebagai penanda bahwa oh itu ada interlokal gitu kan ya. 3 digit pertama 0 apa 812, 813, 811 itu kan Telkomsel ya kan, 0818 tuh Excel, 817 Excel dan seterusnya ya. Indosat tuh berapa, 0816 ya gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada network part, ada host part ya. Kemudian nanti untuk address sendiri, zaman dulu itu ada namanya kelas full IP address. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, nanti secara RFC ini, ya setelah RFC ini, maka sudah tidak ada lagi itu ada kelas A, B, C gitu ya. Jadi please lah ya, tidak ada lagi kelas A, B, C. Ya, ini sudah tidak ada lagi ya. Tolong kalau kita lagi ngobrol jangan sebut lagi itu kelas A, kelas B, kelas C. Nggak ada lagi itu barang tuh ya. Kok tahu bang? Ya ini lihat dari sinilah gitu kan. Kita belajar networking itu kan bukan seperti apa kitab suci gitu ya, diturunkan dari orang suci, nggak boleh diubah-ubah, nggak boleh lihat langsung gitu. Nggak gitu. Kita justru harus lihat langsung ya dari sumbernya biar nggak ada orang yang sok tahu gitu ya. Oke, kemudian setelah kita VLSM, maka kita bisa routing berdasarkan VLSM tadi. Nah, namanya CIDR ya. CIDR, bacanya CIDR. Kayak cuka gitu ya, CIDR ya, CIDR. Kayak nama pohonnya CIDR gitu. Classless Interdomain Routing. Jadi nanti kalau Anda lihat sudah nggak ada lagi kelas ABC. Kalau kelas ABC itu kan berarti cuma ada 3 opsinya ya. Kalau nggak /8 ya, /16, /32 ya kan. Nah, dengan adanya CIDR ini kita bisa ada lihat di sini ada /24, ada berapa 13, /17, /19, /18 gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita routing berdasarkan VLSM-nya. Itu kira-kira ya, sampai sini ada pertanyaan nggak ada ya. Nah, kita tahu antara router dan routing ya, harus tahu. Router itu barangnya, routing itu prosesnya ya, proses untuk memilih path
Jadi seperti biasa kalau kita bikin jaringan kan kita bikin fisik dulu ya, topologi fisik. Nanti ini koneksi ini koneksi. Jadi benar-benar fisik ya. Jadi kabel ini colok dari port ini sampai port itu. Ya itu kerjaan topologi fisik. Jadi kita benar-benar tahu ini jaringan keluyuran kemana aja kan gitu. Lah kalau gitu wirelessnya macam mana? Nah iya wireless juga sama di gambar. Cuma nggak pakai kabel kan gitu. Namanya juga wireless gitu kan. Oke, jadi yang warna biru itu adalah apa namanya? Yang warna biru adalah apa sih namanya? Yang warna biru adalah layer 3 ya. Dan yang merah itu, yang merah ini, ya ini yang merah itu layer 2 ya. Jadi kita menghubungkan segmen-segmen layer 2 dengan sebuah router gitu. Nah, nanti setiap segmen layer 2-nya itu pasti punya segmen IP address sendiri-sendiri gitu. Maka dari itu kita perlu tahu yang namanya subnetting kan gitu ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini ya, ada network di sana sini. Nah, networknya itu kita sebut network segmen itu nanti dihubungkan dengan router. Jadi ini ada segmen ini, segmen ini, segmen ini ya dihubungkan dengan router ya. Router tadi warna biru kan ya. Nah, ini warna ini dengan ini dan ini gitu. Oke, begitu ya. Jadi kita punya dalam topologi ini ya topologi logik gitu ya. Nah, kalau topologi logik udah nggak kelihatan itu ini connect kemana kabelnya gitu ya. Yang kelihatan tuh hanya segmen network dan routernya gitu. Oke, begitu ya. Terus ini contoh routing table tadi. Jadi mau kemana lewat mana. Jadi ada paket datang ke router. Nah, nanti paket itu akan dicek terhadap routing table ya. Dia nanti mau dilewatkan kemana aja. Oke, nah routing table sendiri itu pada proses IP processing ya, packet flow istilahnya ya, itu terjadi di routing setelah pre-routing di sini, ini pre-routing kan, setelah pre-routing ya kan, nama juga pre-routing ya kan, pre-routing. Jadi sebelum routing. Nanti setelah pre-routing dia masuk ke routing decision. Nah, nanti setelah decision dia akan dipilih apakah dia forward atau input kan gitu. Nanti setelah diproses baru dia post routing. Nah, kalau misalkan kita ngeping dari router itu sendiri keluar, nah itu juga terjadi routing ini decision gitu ya. Misalkan kita ping dari router itu sendiri atau misalkan kita melakukan apa IPsec gitu ya. Nah, itu ada di output ya. Sebelum output gitu. Sebelum chain output. Oke, nah terus ada yang namanya administrative distance ya. Jadi kalau kita bicara routing table ya kita bicara seperti ini kan gitu ya. Mau kemana lewat mana. Jadi ini your destination ya kan gitu ya. DST. Nah terus ini apa? Gateway ya kan ini. Gateway. Nah yang ini apa? Distance ya. Distance. Ya, jadi beda ya. Ini DST sama ini juga distance. Jadi jangan keliru ya. Nah, terus ini kan kalau dilihat di routing table ya sama seperti yang kolom ini ya, ya kan. Terus destination ya itunya seperti ini. Ya kan. Ya ini mirip seperti yang tabel di atas. Terus yang ini distance ya di sini. Tuh. Nah, kalau kita mau lihat di routing table-nya ya seperti ini. Ini destination address seperti ini. Ya kan? Nah, terus ini gateway-nya di sini. Sini distance-nya gitu. Gitu kali ya. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, terus di administrative distance itu beda-beda ya. Jadi setiap routing entry itu punya administrative distance. Nah, itulah yang akan membedakan antara entry satu dan entry lain itu menang apa enggak gitu kan. Nah, entry dari routing table itu bisa di-generate dari bermacam-macam sumber ya kan. Dan bisa dilihat dari directly connected, static routes ya, pakai dynamic mobile routing, EIGRP, BGP, ERGRP, IGRP, OSPF, ISIS. Nah, ini semua administrative distance yang dia punya. Jadi yang menang yang mana? Yang makin kecil lah gitu kan. Jadi Anda pergi dari A ke B ya kan.
Anda pilih mana ya? Ya, tentu saja yang distansinya paling pendek ya enggak. Jadi Anda mau ke city nomor 2 di sini ya, tuh lihat. Anda bisa lurus, Anda bisa belok kiri kan gitu. Mana yang Anda pilih? 90 apa 200 ya tentu saja pilih yang ini kan gitu. Kenapa ya? Karena ini kan 90. Gitu aja analoginya ya. Bikin hidup lebih mudah lah. Jadi routing itu bahasan yang kuat kompleks ya. Maka sayangilah hidup Anda. Oke, ya, itu tadi administrative distance, kemudian static routing, artinya kita bikin routing sendiri, ya. Intinya static routing itu adalah entry-nya di-create secara manual, gitu ya, static. Gitu. Terus pakai DHCP, ya itu sama juga dengan manual. Ya, kok tapi kan otomatis ya, tapi lu create DHCP-nya kan oleh orang gitu kan. Ya nggak? Tetap aja itu jatuhnya manual gitu, static routing itu kalau misalkan Anda Anda bikin routing entry tapi dari DHCP tetap aja masuknya static. Nah, beda dengan satunya lagi yaitu apa? Dynamic routing. Nah, kalau dynamic routing itu semuanya di-generate oleh routing protokol. Nah, seperti ini gitu. Ya. Jadi router ini ngomong sama ini, mereka saling exchange routing table. Jadi sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Oke, kalau DHCP itu kan lo harus konfigur DHCP-nya ya kan sehingga dia bisa memberikan routing itu nanti lu kalau mau kemana gateway-nya ini ya gitu. Itu bisa gitu kita bikin di DHCP server ya, tapi jatuhnya tetap aja static routing. Karena dia static kan gitu ya, ada intervensi manusia. Oke, dan kemudian kita juga tahu konsep AS ya, Autonomous System. Oke, jadi AS itu adalah nomor organisasi ya, ASN ya, Autonomous System Number ya, ini number. Jadi AS itu ini Autonomous System, number itu ya nomor. Jadi nanti ada nomornya. Nah, Anda dapat ASN dari mana? Ya dari RIR gitu ya. IR itu contohnya apa ya Kak? Epinik, Arin, Ripe, Laknik gitu ya. Gitu. Kalau kita di Indonesia kita gabung ke Epinik ya. Epinik tempatnya di mana? Di Brisbane ya. Berarti aku harus ke Brisbane? Enggak, dia ada perwakilan Indonesia. Nanti Anda kontak aja ke itu apa sih namanya? ABGI itu ya. Oke, jadi autonomous system nggak boleh sembarangan ya. Anda harus apply dulu baru Anda dapat gitu. Nanti sudah dapat baru Anda lakukan peering ya. Jadi nanti misalkan Anda di AS nomor 1 ini ya, Anda connect ke AS lain gitu. Nah, nanti protokol yang Anda pakai itu adalah protokol antar AS gitu. Oke, jadi ada konsep AS. Jadi AS itu adalah kumpulan dari router dalam satu administratif tertentu. Oke, nah nanti antara multiple routing protokol ya, itu kita memerlukan teknik yang namanya scope dan target scope ya. Jadi di sini nanti berarti kan di sini ada bordernya ya nggak, ya kan? Jadi ini Anda punya sebuah AS ya. Ini kan ada AS itu routernya ini dan ini ya kan. Nah, berarti border router itu adalah router yang terhubung dengan AS lain gitu. Nah, ini. Berarti ini border routernya ini. ABR. Ini ABR. Gitu ya. Nah, ini juga ada border router berarti yang ini. Ini border routernya ini. Ini border router. Ya, dia memang border router buat semuanya. Nah, itu biasanya di ini, apa namanya? Di router-router di IXP ya, Internet Exchange Point. Kayak di Indonesia itu di IX atau di Duren 3 itu ya. Oke, itu Anda harus penting bahwa routing itu dijalankan satu arah ya. Jadi pergi dan pulang itu arahnya bisa sama, bisa beda gitu kan ya. Kita pergi lewat sini, ya kita pergi lewat sini ya. Nah, kita baliknya lewat sini gitu. Nah, bisa terjadi itu. Oke, dan tidak ada garansi ya untuk jalur balik sesuai yang kita mau, enggak. Kita hanya bisa kontrol outgoing saja ya. Ini yang penting nih orang harus tahu. Jadi yang bisa kita kontrol tuh hanya outgoing aja. Kita lewat sini apa lewat kiri apa lewat kanan gitu. Ya.
Itu yang bisa kita kontrol. Kalau incoming nggak bisa ya suka-suka routernya sebelah sana ya kan. Suka-suka yang outgoingnya router sebelah sana gitu. Bukan kita. Jelas ya. Nah, terus ada yang namanya interior exterior routing. Ya, jadi kalau eksterior itu ya antar AS. Kalau interior ya inter AS, ya intra AS. Ya, jadi kalau antar AS ya berarti di sini ya tempatnya. Nah, ini kita menggunakan BGP nih di sini. Ini warna hijau nih ya. Ini warna hijau nih BGP nih. Nah, terus kalau dalam AS number ya kita pakai yang intra AS. Misalkan apa? OSPF. Nah, berarti OSPF-nya dipakai yang di mana? Ya di dalam sini nih OSPF dipakai di sini, dipakai di sini, 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 sini. Gitu. Jelas ya, AS number. Nah, BGP-nya dipakai di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu ya. Oke, sampai sini ngerti ya. Kalau ada pertanyaan kasih tahu ya. Nah, terus OSPF itu macam mana? Binatang apaan tuh? Nah, OSPF itu Dynamic Routing Protocol, link state ya. Link state itu artinya dia berdasarkan status linknya ya. Algoritma yang dipakai adalah Dijkstra. Tapi ini kan ada J-nya gitu ya. Dijkstra gitu ya. Bacanya ininya J-nya itu di silent gitu ya, nggak dibaca ya. Bacanya Dijkstra aja gitu. Uh, Kok bacanya begitu ya, itu nama dia gitu, nggak usah protes ya. Gitu. Oke, begitu ya. Terus ada hierarchical routing ya, jadi nanti ada area. Jadi OSPF itu juga bisa kita bikin area, jadi nanti ada area gini ya. Tapi itu udah advance lah ya, cuma kasih tahu aja. Jadi misalkan ini ada area ya, area 0, ini ada area lagi. Jadi di sini ada router-router gitu ya. Gitu, ada ini areanya area 1, ini area 0 ya. Ini area 2 ya. Ini A0. A1, ini A2. Ya kan? Nah, ini router sini mau tembak ke A2 macam mana? Ini nggak bisa langsung. Dia lewat area 0 dulu, baru ke sini gitu. Ya berarti segala traffic lewat area 0 dong. Iya gitu. Makanya dia disebut apa? Backbone, ya kan? Yang namanya backbone, speednya harus tinggi, routernya harus kuat gitu. Ya, namanya juga backbone. Gitu ya. OSPF, IGP ya. Harus punya AS number sama semua, protokol nomor 89, banyak jutaan organisasi. Nah, dia bisa load balancing ya. Nah, itu keren juga tuh. Nah, kekurangannya ya CPU ya. CPU intensif, tapi sekarang CPU udah oke lah ya. Cuma kalau ada flapping tuh ya repot juga ya. Terus kadang juga lebih kompleks gitu. Oke. Nah, beberapa terminologi ya. Jadi ada yang namanya neighbor. Neighbor itu artinya router, adjacency. Artinya router-router routing information itu sudah ngerti semua ya. Jadi misalkan kayak begini ya. Jadi neighbor tuh ya, jadi ini neighbornya ini gitu loh. Ini neighbornya ini ya, ya kayak tetangga. Saya rasa itu sebuah hal yang wajar lah ya. Udah tahu nih ya. Link tuh artinya link, router ID ya, tiap ID router tuh ada ID-nya kan gitu. Dan itu harus unik ya. Namanya juga ID ya kan. Kayak KTP gitu kan ID juga tuh. Masa boleh sama? Enggak lah. Makanya harus hati-hati ya, apa router ID. Terus ada yang namanya cost. Nah, ini tergantung nanti ya. Jadi untuk misalkan menentukan routing dari A ke B gitu ya. Itu kita berdasarkan cost kalau kita menggunakan OSPF. Nah, terus tipe-tipe router di OSPF tuh kayak mana ya, kayak gini ya. Nah, jadi nanti ini adalah sebuah AS number ya kan. Nah, terus nanti kan ada AS number lagi connect ke sini kan gitu. Nah, mereka saling connect nih. Nah, berarti router yang ini namanya apa? ASBR yang ini loh. Itu. Gitu. Nah, terus saya bilang tadi ini kan ada area 0. Iya, betul. Terus nanti ini ada area 1, area 2, area 1, area 3 ya kan.
Nah, berarti nanti ada router yang menghubungkan area itu gitu. Nah, ini namanya ABR gitu. Nah, ini masuk ke sini. Oke. Nah, ini juga ABR. Jadi, router yang menghubungkan antar area itu namanya ABR. Oke. Nah, di dalam areanya sendiri itu namanya IR ya, intra router. Oke, gitu itu jenis-jenis apa, router udah pada tahu semua kan ya. Terus OSPF cost ya seperti ini. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, nah contoh ini dalam kasus ASBR-nya ini kan ups. Nah, ini misalnya ini kan AS number ya, sebuah AS number. Nah, ternyata ASBR-nya 2 gitu. Oke, terus kita mau hitung apa cost dari sini ke sini destination. Oke, jadi di sini ada ABR ya, jadi ini ada area, ini ada ABR lagi gitu. Ya, ini dalam satu AS gitu. Oke. Nah, berarti nanti kita akan nyambung cost-nya gitu. Pertanyaannya, kita mau milih yang mana nih ya? Ada rute ke sini atau rute ke sini kan gitu. Nah, oke. Nah, nanti kita gabungin cost-nya. Jadi ini 10, 10, 10 tambah 10 ya, berarti berapa? Ini 40 ya di sini. Yang ini berapa? 49 ya, berarti dia lewat sini nih. Nah, gitu. Nah, terus kita pilih yang mana? 40, 49. Ya pilih yang 40 dong, yang lebih kecil. Gitu ya. Oke, begitu ya tentang cost. Nah, oke, selanjutnya dilanjutin oleh Mas Taufik ya, silakan. Mas Taufik monitor. Oke, Pak Ahmad. Cek. Apa? Yoi, kita lanjut. Siap. Udah bisa share screen belum? Oke, saya share screen dulu. Oke, ya. Oh, sebentar sama Ahmad. Untuk aksesnya saya kebetulan baru install ulang, jadi aksesnya masih. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini ya, kita kembali lagi untuk membahas tentang OSPF. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Taufik Nuruda. Untuk pekerjaan sebagai guru TKJ, IT support, dan juga sebagai Mikrotik Academy Trainer di SMK Pelita Pesawaran. Oke. Ya, ketika kita membahas tentang OSPF, jadi seperti yang kita tahu pada saat ini, untuk OSPF sendiri dia sudah disupport untuk yang versi 7 juga. Jadi namun ada beberapa perbedaan. Mungkin perbedaan ini diantaranya terdapat pada bagian routing, seperti yang teman-teman lihat. Jadi untuk routing di OSPF versi 7 itu sudah bisa dibilang beda. Jadi kalau kita lihat di sini untuk di OSPF versi 6 terdapat banyak sekali menu yang bisa teman-teman sekalian setting teman. Untuk di OSPF versi 7 sudah lebih diringkas untuk menunya. Jadi beberapa konfigurasi mungkin yang ada di OSPF versi 6 ketika diekspor mungkin tidak begitu kompatibel karena ada sedikit perbedaan. Nah, untuk fitur di OSPF versi 7 sendiri, untuk saya ini untuk yang OSPF yang di router OSPF versi 7 itu untuk yang versi 2 dan versi 3 sudah di merge di dalam satu menu di routing OSPF.
Jadi di situ kita bisa memilih untuk penggunaan OSPF versi 7 atau yang versi 3. Atau untuk pengoperasian keduanya sekaligus pun itu sudah bisa dilakukan di router OS versi 7. Nah, kemudian yang paling kontras perbedaannya adalah di router OS versi 7 untuk konfigurasi OS5 dia sudah menggunakan template untuk konfigurasi interface dan advertise networknya. Jadi ketika kita melakukan advertise network di router OS versi 7, itu dia sudah dilakukan semuanya di dalam interface templates. Kemudian untuk OSPF, menu OSPF pada menu interface, di sini untuk yang versi 7 dia kita hanya diberi akses untuk read only, jadi hanya untuk monitoring, begitu juga dengan yang networks-nya. Kemudian untuk untuk konfigurasi OSPF di router OS versi 7, mungkin beberapa cara yang perlu kita lakukan diantaranya kita instance. Jadi untuk di router OS versi 7 itu berbeda dengan yang di versi 6. Kalau di versi 6 kan dia ada default instance-nya. Sudah ada ketika kita mau konfigurasi. Namun untuk yang di OSPF di router OS versi 7 ini, untuk instance kita perlu create manual karena dia memang tidak ada konfigurasi default-nya. Jadi ini yang pertama ketika kita mau melakukan konfigurasi OSPF yang di router OS versi 7 kita perlu lakukan konfigurasi instances terlebih dahulu. Selanjutnya kita konfigurasi OSPF area. Nah, kemudian untuk yang area juga sama, tidak ada default areanya. Kita perlu tambahkan manual setelah menambahkan instance. Selanjutnya untuk setelah kita menambahkan instance dan area, kita tambahkan untuk templates-nya. Di sini kita bisa menambahkan network yang akan di-advertise berapa. Kemudian di bagian template ini juga kita melakukan bisa melakukan autentikasi untuk advertise-nya antar jaringan OSPF. Ya, ya, jadi memang apa hal yang beda ya dengan versi 6 Ya, ya. Dan saya sendiri melihat ini ya dalam satu sisi dia mungkin kita perlu adaptasi ya, ini barang ini ya, kok kayak begini gitu kan. Tapi ya di satu sisi jadi lebih fleksibel gitu ya. iya, Gitu. Jadi termasuk dengan di satu template kita bisa pakai buat hal lain gitu loh. Jadi kayak kita bikin profile lah kalau kayak di ini apa namanya PPP profile ya. Nah, kan ada tuh ya. Nah, kita bisa ganti profile aja gitu kan. Gitu. Nah, sampah juga nih dengan ganti template aja gitu. Bisa gitu di satu tempat ya. nih, Ya, silakan Mas. ya. Oke, ini tadi berkaitan dengan OSPF pada router OS versi 7. Jadi memang benar-benar beberapa konfigurasi di merge ke dalam satu menu konfigurasi. Jadi memang kita perlu melakukan adaptasi sih. Ya, ya. Ya, selanjutnya bagaimana pengoperasiannya untuk OSPF versi 7 dan versi 6. Jadi untuk yang ketika kita menjalankan router OS versi 6 dan versi 7 ketika menjalankan OSPF itu dia tetap bisa terkoneksi. Jadi tetap bisa advertise satu sama lain. Kurang lebih seperti yang ada di gambar. Jadi kebetulan di sini untuk yang di sini adalah router OS versi 6 yang saya 6. gunakan dan kemudian di sini adalah yang versi 7. Jadi satu Oh, sama oke. lain sudah bisa melakukan advertise walaupun dia berbeda versi. Hmm. Nah, perbedaan yang paling mencolok lagi pada router OS versi 7 ini baik untuk routing filternya di bagian routing filter baik itu kita ketika mau menggunakan di apa namanya OSPF ataupun routing protokol yang lain. Jadi pada routing filter di router OSPF versi 7 dia sudah kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Jadi untuk menambahkan konfigurasi kita harus add by script seperti pada gambar. Jadi tidak ada lagi pemilihan matcher semacam matcher atau opsi. Misalkan kita pilih change-nya, jadi langsung seperti ini. Untuk yang di versi 7. Hmm, ya. Selanjutnya untuk default action pada filternya itu dia default action-nya drop
kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang ketika kita menjalankan filter itu apa namanya? Jadi memang hanya routing-routing atau prefix mana saja yang diizinkan. Baru kita accept, baru nanti dia akan diterusin allow ke oleh si apa routing namanya table routing ya. filternya. Oke, iya ke routing table-nya. Ya, untuk lab praktis yang akan saya coba pada malam hari ini kurang lebih seperti ini. Jadi apa namanya? Di sini saya punya 2 buah router yang Ya, ya. menjalankan router OS versi 7 dan di sini ada yang versi 6. Jadi kita bisa Oke. sambil melihat perbedaan antara kedua versi ini seperti apa. Oke. Nah, yang pertama di sini kita jalankan yang versi 7. Oke. Oke, yang pertama sebentar. Ya. Oke, kita lihat pada bagian routing SPF-nya di versi 7. Ini terdapat interface, ada interface template. Nah, jadi untuk di router OS versi 7 di sini untuk template-nya dia sudah hanya untuk read only saja. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi yang pertama kita perlu menambahkan instance terlebih dahulu. Nah, di sini untuk instance-nya namanya bisa kita pilih namanya terserah kalian, teman-teman sekalian. Nah, untuk versi kita bisa pilih ingin menjalankannya versi 2 atau versi 3. Nah, di sini pemilihan VRF kita bisa pilih atau router ID juga kita bisa gunakan. Jadi di sini untuk konfigurasi router ID pun dia sudah dilakukan secara terpisah. Jadi kita bisa tambahkan router ID baru untuk routernya masing-masing. Secara default dia menggunakan dynamic router ID ini di sini untuk 10771. Ya. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya tambahkan area. Jadi kita tambahkan area baru. Oh Instance ya, area berdasarkan, memang pada awal tuh kosong ya gitu. ya termasuk Oh, instance harus juga diisi. kosong. Ya, ya, ya. Oh, benar-benar. Nah Harus ini ditambahin itu. uh, area ID-nya defaultnya backbone 0000. Jadi Ya. kita tambahkan. Nah, selanjutnya, nah di sini untuk memilih advertise network. Jadi di sini saya punya beberapa network di router saat yang ini. Jadi saya di sini untuk router 1 saya punya 2 network. Jadi di sini saya akan advertise itu melalui interface templates. Ya. Nah, di sini kita tambahkan. Networknya kita tambahkan. Di sini saya punya network 10.770.124. Nah, nah, di Nah, sini apa kelebihannya ya? Jadi kalau saya lihat tuh, jadi satu template itu, jadi satu interface itu bisa nongkrong di beberapa template gitu ya. iya, Nah, kalau yang versi 6 tuh dia nggak bisa gitu. Jadi misalnya kalau dia sudah ada di satu network ya kita misalkan pindah-pindah, kita pisah-pisah gitu tuh udah nggak bisa dia. Jadi kita mau bahwa interface ini dia menggunakan polisi ini apa namanya tuh OSPF passwordnya begini gitu ya OSPF jadi ada dua interface gitu dengan password yang berbeda itu tuh dia dia nggak mau itu ya. iya. Oke. Kita bisa lihat di sini perbedaan yang paling mencolok adalah di bagian cost dan priority pada router OS versi 6 Oke. dan versi 7. Jadi untuk default cost pada router OS versi 6 itu dia 10, untuk priority-nya Oh, 1. Kalau oke. di versi 7, dia cost-nya itu 1. Hmm, Default cost-nya dan priority-nya 128. oke. Jadi bisa bisa kita lihat di sini ketika kita compare pada dua versi router OS, tentunya kita sudah bisa tahu untuk pemilihan DR dan BDR itu jelas akan lebih ke yang versi 7 karena kan apa namanya? Priority-nya dia lebih besar. Ya. Selanjutnya saya tambahkan lagi satu network lagi untuk ke jalur router
yang sebelahnya, yang di sini. 172.16.118.0. Oke. Selanjutnya saya akan coba yang di router OS versi 6 untuk konfigurasi OSPF-nya pada router 6.61. Nah, di sini untuk router OS versi 6 dia sudah ada default default area, instances juga sudah ada default instance. Jadi kita cukup untuk basicnya kita cukup menambahkan network saja. Di sini 10.660.124 area backbone. Ya. Dan di sini Ini yang versi 6 ya. Iya. Ya, klasik banget ya. Nanti Oke, lihat cuman di kita racknya. lihat networknya belum masuk. Oke, ini sudah masuk yang di jalan satu itu. Di sini DR-nya langsung ke router Kedetek ya. yang versi 7. Ya. Karena prioritinya jelas untuk komparasinya dia lebih besar yang versi 7. Oke, selanjutnya saya akan coba yang untuk di belakang router masing-masing. Di sini kita akan untuk yang versi 7 kembali lagi yang versi 7. Kita akan coba tambahkan instance baru. Kemudian jangan lupa untuk areanya berdasarkan instance yang kita buat. Kemudian baru kita advertise networknya di bagian interface template. Oke. 10.770.124. Dan yang satu lagi saya punya local network. Saya gunakan bridge di sini untuk menggunakan loopback. 192.168.7.0.124. Oke, kemudian yang di router OS versi 6 saya tambahkan untuk networks-nya 10.660. Kemudian 192.168.6.0.124. Oke. Sebentar. Jadi kita cek pada IP route. Di sini untuk 770 sudah masuk dan 7.0 sudah masuk juga. Oke, ada lagi untuk perbedaan pada router OS versi 6 dan versi 7. Jadi untuk pemilihan redistribute-nya, ketika kita lihat di versi 6, dia masih seperti ada pemilihan tipe 1 ataupun tipe 2. Ini kan berdasarkan matriksnya. Tapi untuk yang di versi 7, dia sudah diringkas. Jadi kita tidak perlu memilih pemilihan berdasarkan tipe 1 ataupun tipe 2. Jadi kita bisa tinggal pilih seperti ini saja. Jadi langsung pemilihan mau redistribute dari routing yang mana. Jadi tidak ada lagi seperti yang di versi 6. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian jika kita lihat pada routing table-nya di router OS versi 7, ini IP routes. Berarti tadi tuh otomatis dia pakai tipe 1 apa tipe 2 ya? Untuk default-nya belum ada dokumentasi yang pasti sih, Pak. Oh, ya, ya, ya. Saya lihat di sini dia hanya penjelasan basicnya aja. Oh, oke, oke. Ya, nanti kita harus cek dulu itu ya. Iya. Karena Kalau untuk dia bisa eksternal. dokumentasinya sendiri mungkin yang saya kurang cari juga. Dia hanya di Mikrotik di bagian dokumentasi hanya di sini untuk penjelasan versi 7-nya. Ya, ya. Oke, oke. Nanti kita coba cek lagi deh. Ya. Sekarang wikinya tuh kelihatannya sudah sebagian besar pindah ke situ ya. Oh, Ya, ya. Bagus sih. Tulisannya juga lebih baik gitu ya. ya. Kalau wiki itu, aduh.
kayak kurang kurang rapi lah gitu, kurang terstruktur gitu. Iya, iya. Oke, lanjut lanjut ya. Oke. Jadi ini tadi untuk routing filter juga secara default dia aksinya drop. Jadi untuk ketika kita menggunakan routing filter juga ini kita memang harus definisikan kira-kira traffic berapa yang di allow gitu. Ya, saya rasa jadi untuk routing filter, saya rasa itu opsi yang bagus ya, tapi mungkin kurang bagus buat pengguna ya. Jadi Ah, kita harus kayak nulis script gitu ya. iya, Buka kurung, tutup kurung, terus nanti actionnya apa kan gitu ya. Tapi iya, dengan adanya seperti itu kan jadi lebih fleksibel kan gitu. Daripada dia harus bikin GUI-nya, kita masuk-masukin kan gitu ya. Kadang juga hmm, itu GUI-nya tuh error tuh iya, gitu di routing filter tuh. Jadi karena apa kadang kompleks gitu kita bikin routing filternya ya. Kalau di versi 6 itu yang versi 6 coba routing filter gitu. routing filternya dia Ya, masih nah ada seperti GUI ini. kan Ya, ditambahin terus kita masuk. Nah, itu kan change-nya panjang banget kan ya. ya, Ada chain, ada prefix length, ada ya max. kayak Wah, huh, banyak banget gitu kan. Nah, jadi orang tuh pas lihat ini aku ngeklik yang mana gitu. Nah, daripada dia harus bikin GUI-nya gitu. Udahlah, kamu yang pusing aja kan gitu kan. Kamu jadi admin tapi yang pusing ini gitu. kalau yang penerapan banyak tahun kan penerapan di BGP nih, Pak. Atributnya. Oh iya 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 iya. Iya. Chain BGP ya Terus saya ya belum harus belum explore menyesuaikan. terlalu jauh juga tuh. Pindahnya Ya kemana ya. atributnya? Nanti webinar sendiri lah itu barang tuh ya. Iya. Gitu. Karena ada, mungkin Iya. kalau nggak salah sih saya baca beberapa wikinya juga ada beberapa atribut yang dia nggak belum entah belum ada atau memang dihilangkan dari atribut BGP-nya di router OS versi 7-nya gitu. Oh oke. Ya mungkin kan kalau BGP itu ada atribut dan Heeh. semua atribut itu kan ada yang mandatory, ada yang kelas-kelasnya gitu ya, ada yang Iya. opsional, ada yang apa gitu kan. Nah, cuma kalau untuk atribut seperti weight, seperti kayak prepend itu kan pasti orang support ya, semua router Heeh. support semua merek gitu ya. Gitu support dia. Nah, apa namanya? eh ya kalau bikin routing filternya itu harus cek lagi gitu ya, scriptnya gimana gitu ya. Oke, begitu ya kira-kira. Oke, satu Oke, lagi. berarti ini sudah ya. Nah, perbedaan dasar kalau kita Member. menggunakan command line di router OS versi 7 itu agak mungkin sedikit berbeda sih. Hanya Oke. seperti ini formatnya. Dia ada penambahan apa namanya? Slash. Oh, slash ya. Ya kalau biasanya kita menggunakan apa namanya? Spasi ya. Spasi, itu ada slashnya Ya, ya, ya. gitu. Ya, Kemudian menurut di saya itu bagian buat apa mempermudah programming ya. Jadi iya. kalau di programming ada spasi itu kan dia dia nyebelin gitu ya. Hmm. Oke, oke. Nah, Sip. kemudian untuk di bagian routing Routing ya. table-nya kurang lebih seperti ini ada penambah apa namanya? Gateway-nya langsung dia diarahkan ke enter berapa. Ya, ya. Untuk gateway yang berupa interface saja itu belum ada ya. Dia harus pakai IP address ya. Ini biasanya dia langsung sih, Pak. Maksudnya misalkan Heeh. Jadi itu kan sorry. gateway-nya harus diisi IP address kan, kemudian Ah, dia nggak interface-nya ada dia cari interface. gitu. Nah, Ya, gitu. Nah, coba kalau ke versi 6 coba. versi Kalau ke 6 kita versi bisa 6 coba pilih interface-nya kan. wah, bisa pilih IP, interface ataupun routing, add. Nah, gateway-nya kan nah, bisa berupa internal gitu loh. ya, Ya, jadi bisa berupa IP address, bisa berupa interface. Nah, kalau ya. kita pilih interface pun nanti dia otomatis nyari Hmm, di interface itu IP address-nya berapa kan gitu ya. hmm. Kalau di versi 7 ini kelihatannya kebalik ya. Kita Balik harus ngisi IP definisi address-nya ini dulu. dulu, ya toh. Baru definisi interface-nya. Baru interface-nya. Nah, ini akan bermasalah ya. Kalau misalkan interface-nya itu apa namanya? Dinamis gitu IP address-nya. Iya, Ya kalau gateway-nya berubah-ubah gimana, ya kan? iya Nah, juga. itu makanya enaknya kalau di router 6 itu kayak gitu. Ya apa versi 6 tuh gitu. Jadi kita tinggal pilih pokoknya saya mau gateway-nya Ether 1 dah gitu. Nanti dia nyari di Ether 1 tuh
IP address-nya berapa gitu kan. Udah dapat gitu ya. Kayak ini apa misalkan interface point to point ya. Nah, kalau point to point kan IP address cuma dua ya nggak? Hmm. A dan B ya kan nggak ada pilihan lain kan gitu ya. Otomatis gateway-nya yang itu gitu kan. Udah dapat. Jadi dia otomatis nyari gitu ya. Oh, saya apa? Saya interface-nya ini otomatis ujung-ujungnya sih tetap IP address tetapi dipermudah gitu. Nah, kenapa kita perlu itu? Karena itu tadi kasus kalau misalnya kita point to point di mana IP address-nya selalu berubah-ubah gitu kan, dinamis. Nah, itu yang saya belum lihat tuh ya. Mungkin di router OS 7 bisa gitu kan. Kalau udah bisa ya, enak gitu. Oke, oke, ya, sorry tadi cerita yang lain. Jadi seperti itu ya, router OS Ya. 7 ya, teman-teman sekalian. Seperti inilah router OS 7. Jadi intinya itu ada perubahan di cara kita melakukan konfigurasi OSPF. Ya, itu ada pertama kali kita pilih instance. Setelah instance kemudian ada area ya. Karena awal tuh instance pasti kosong. Area juga pasti kosong itu. Kalau di router 6 kan ada area 0 ya kan gitu ya. Terus habis itu kita bikin interface template-nya gitu. Setelah dia nanti akan cari di interface template-nya akan muncul di interface gitu. Oke, begitu kira-kira ya. Ya. Ada yang mau mau tanya lagi? Oh, ini ada pertanyaan. Please, when the schedule for English session? Aduh, ah, ntar ya. Nanti we will set up schedule for um, OSPF in router OS 7. Okay, when is it? Yeah, we will let you know because we already have a schedule for topics. Okay, that will be releasing in the future. Okay, so either in this month or next month in February. Okay, any questions so far? Hello, guys. Ada pertanyaan? Nggak ada? Wow, Anda silent sekali. Baik, kalau tidak ada saya akan kopas seperti biasa ya URL untuk feedback dan seterusnya. Ya silakan diisi ya. Dan kalau teman-teman punya usulan topik silakan di face kemari. Oke. Saya rasa cukup ya. Kita coba foto session sekarang. Silakan. Jadi ya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya ya. Untuk submission sudah ada ya di submit feedback ada di sana. Untuk jadwal selanjutnya nanti ada di website. Facebook juga kita taruh untuk jadwal. Slide akan tersedia di SlideShare ya. Kemudian untuk discussion itu kita ada Discord. Tapi kok Discord saya hilang nih ya nggak bisa connect lagi nih. Harus kalau Discordnya di Android harus di login lagi ya. Kok saya baru restart punya saya. Ada yang pakai Discord ya? Bisa minta tolong. Ya, lanjut lagi. Recording akan ada di YouTube ya. Dan kalau punya pertanyaan silakan di sini. Please, when is the English session for this course? We will set up. We will let you know about the schedule. Either this month or next month. Okay. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Untuk install dari A sampai Z untuk telepon IP, alarm IP bisa dijelaskan di sini? Oh, maksudnya ini VoIP ya? Wah, hari ini topiknya OSPF, bukan VoIP. Next time lah ya, kita jadwalkan. Oke, terima kasih usulannya berarti ya. Ntar saya catat dulu. Oke, catat dulu. Mana catatan saya ini? Tentang VoIP lah ya. Sebenarnya VoIP-nya tuh udah dibahas sih di webinar sebelum-sebelumnya. Nggak apa-apa lah ya. Mau dibahas lagi dah. Takutnya orang bosen deh.
saya catat dulu. VoIP ya, VoIP. How VoIP works gitu ya. Nah, nanti kita juga setup. Ya ya, nanti kita seru juga tuh ya. Saya tak buatin itu apa namanya, VoIP server di IP address public. Nanti kita telepon-teleponan lah gitu ya. Ya seru juga tuh. Oke, tentang VoIP, utamanya prioritaskan VoIP di Mikrotik. Oke, saya catat lagi. Terus apa? Manage VoIP traffic in Mikrotik ya. Nah, gitu aja ya. Terus apa lagi nih yang kasih? Terus dari Mahesa Yuda, request routing filter di router OS 7. Oke, catat dulu. Routing filter in ROS 7. Oke, apa nih? Alarm video IP dan IP phone. Ya, sama aja kayak tadi kayak itu ya. IP phone tuh ya VoIP itu. Ya, protokolnya pakai SIP ya, Session Initiation Protocol gitu. Alarm video IP itu gimana itu maksudnya? Ya kalau video IP itu apa ya? Ah, kurang tahu. Kalau IP camera mah CCTV ya. Ya kalau CCTV mah biasa gitu ya, dia streaming nanti ada NVR gitu. Oh, atau nanti kita bahas CCTV aja lah. How CCTV works gitu aja ya. Atau kalau ada CCTV yang mau ini, Pak, works. Harikan Elektrik. Oh, Hurricane Electric itu apa? Jadi Ya kita tahu maksudnya apa tentang namanya? apa? Ya, IP versi 6. oh, yang course Ya, dia itu ya? ya. Jadi Ya, kita ya, ya. Apa sih? apa Sage namanya? gitu ya tulisannya ya. Sage. Ya, ya, ya. How? Seru tuh. Jadi kita langsung apa namanya? Langsung dapat IP versi 6 dari dia bloknya. Oh, kita bikin tunnel dulu ke dia gitu. Iya, tunnel 6 to Oh, 4 baru nanti kita tanam ke laptop kita. ya, ya, Begitu ya. nanti bisa ditanam ke laptop baru nanti kita bisa lanjut ke selanjutnya. Itu challenge-nya sih. Jadi misalnya kita naik Ya, ke ya, ya. level selanjutnya kita harus bisa pasang IP tunnel di laptop kita baru nanti dia persyaratan itu baru baru bisa lanjut. Setelah itu nanti kita pasang ada DNS server versi 6 sama Ah, email versi 6. Kita harus nanam di oh, oke. server kita tuh. Oh, oke, oke. Oh, gitu ya. Baru nanti Dia bisa berarti lolos praktek course-nya. ya? Heeh. Course-nya berbasis Oh, praktek jadi seru tuh. oh, oke, oke. Nanti, Boleh nanti juga tuh ya. setelah selesai course dapat kaos tuh. Oh, gitu. Heeh, Boleh, boleh dapat nanti kaos. kita bahas deh ya. Tapi dibolehin nggak sama dia ya? Ya, Nanti kurang tahu kita itu. kayak ngejokiin orang gitu kan. Ya, ya, tapi urusannya bagus ya. Kita bahas IPv6 lah gitu ya dari dia. Boleh, boleh, boleh ya. IPv6 dari Hurricane ya. Oke, ya kita foto dari tadi mau foto nggak jadi-jadi nih. Tolong bagi rekan-rekan yang punya kamera, silakan diaktifkan kameranya. Kita mau foto, silakan. Ya, yang ganteng-ganteng ya disisir dulu rambutnya rapi-rapi. Oke, kalau sudah kita siap-siap jempolnya ya. Kontrol apa Command Shift 3 ya. Command Shift 3 Maknyus ya. Top Marco top 1 2 3. Ya, mantap. Oke. Baik rekan-rekan, terima kasih banyak ya sudah hadir di tempat ini. Seperti biasa apa namanya? Rekaman nanti akan diupload dan apa namanya slide akan diupload juga gitu. Baik, begitu aja dulu. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat malam semua.